Jimat Perang Raja Banjar, warisan dari bawah tanah. Legenda rahasia dari perut bumi Kalimantan Selatan. Raja Banjar dan senjata tak kasat mata. Dalam riwayat kerajaan-kerajaan besar di Kalimantan, Kesultanan Banjar berdiri sebagai simbol kejayaan, kekuatan, dan spiritualitas tinggi. Berdiri sejak abad ke-16, kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kemampuan gaib dan warisan pusaka leluhur yang tidak terjamah oleh dunia biasa. Salah satu kisah paling misterius yang diwariskan turun-temurun adalah tentang Jimat Perang Raja Banjar, sebuah benda bertuah yang dipercaya berasal dari dunia bawah tanah, tempat kediaman makhluk-makhluk gaib yang menjadi penjaga tanah Kalimantan. Asal-usul jimat bawah tanah. Menurut cerita para pujangga istana dan tetua Dayak Meratus, jimat ini pertama kali ditemukan oleh seorang raja muda Banjar yang bernama Pangeran Samudra, yang kemudian bergelar Sultan Suryansyah. Saat itu, beliau sedang bertapa di Gunung Kahung, tempat yang dianggap sebagai tapal batas dunia atas dan dunia dalam. Pada malam ke-21 pertapaannya, tanah di bawah tempat duduknya bergetar hebat. Sebuah celah muncul, dan dari dalamnya keluar cahaya kehijauan serta suara seperti genderang perang. Dalam celah tersebut, muncul makhluk tua berjubah hitam, yang memberikan sekeping batu aneh seukuran ibu jari, bersinar merah darah. Makhluk itu berkata, "Ini bukan batu biasa. Ini adalah jimat perjanjian perang antara manusia dan penjaga tanah. Gunakan saat negerimu dalam bahaya besar." Kekuatan jimat, kebal senjata dan panggilan pasukan halus. Jimat itu, menurut legenda, tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Ketika dikenakan oleh raja atau panglima pilihan, tubuhnya akan terlindungi dari senjata tajam, peluru, bahkan racun. Namun, kekuatan sejati jimat ini bukan hanya itu. Ia juga mampu membangkitkan pasukan bawah tanah, makhluk gaib yang tinggal di lapisan dalam bumi, penjaga dari zaman purba yang bisa muncul saat dipanggil dalam medan perang. Dalam beberapa pertempuran, seperti pemberontakan terhadap penjajah Belanda dan konflik lokal, ada kisah-kisah rakyat yang menyebut bahwa musuh-musuh melihat bayangan besar bergerak di tanah, pasukan tanpa suara, dan senjata yang melayang sendiri. Konon, saat Sultan Adam Al-Watsik Billah bertempur mempertahankan tanah Banjar dari penjajah, beliau mengenakan jimat itu. Tubuhnya seperti diselimuti kabut, dan peluru musuh memantul seolah menabrak tembok tak terlihat. Ritual mengaktifkan jimat, perjanjian berdarah. Jimat ini tidak bisa digunakan sembarangan. Ia harus diaktifkan melalui ritual darah dan sumpah suci, dilakukan di sebuah lubang dalam hutan Kalimantan yang dikenal sebagai lubang batu membuka langit. Lokasinya dijaga oleh keturunan spiritual Dayak Banjar dan hanya bisa dikunjungi pada malam Jumat Kliwon saat angin hening total. Dalam ritual itu, pengguna harus meneteskan darah dari jari telunjuk ke atas batu jimat, membaca mantera dalam bahasa Banjar kuno, disertai panggilan roh penjaga tanah, berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan jimat untuk kepentingan pribadi atau kejahatan. Jika jimat digunakan dengan niat buruk, penggunanya akan diburu oleh makhluk penjaga tanah dan ditarik kembali ke dunia bawah, tak akan terlihat lagi oleh dunia manusia. Catatan rahasia dalam Kitab Kuning Keraton. Dalam arsip kuno Keraton Martapura, ditemukan lembaran lontar bertulisan tangan dalam bahasa Arab Pegon dan Banjar. Lembaran itu menyebutkan jimat dengan nama Watu Lamuran Saka Bumi. Artinya, batu warisan penjaga bumi. Tercatat bahwa hanya 3 raja Banjar yang pernah menggunakannya, dan semua penggunaannya terjadi saat negeri berada di ambang kehancuran. Setelah digunakan, jimat itu akan menghilang sendiri dan kembali ke perut bumi, menunggu raja berikutnya yang layak. Kesaksian spiritual zaman modern. Beberapa spiritualis dan orang pintar Banjar zaman sekarang percaya bahwa jimat itu belum lenyap. Ia hanya beristirahat, menunggu saat kerajaan Banjar kembali hidup dalam bentuk baru. Bukan kerajaan politik, tapi kerajaan budaya dan spiritual. Seorang tokoh adat pernah berkata, "Selama tanah ini masih dihormati, jimat itu akan kembali pada waktunya. Tapi jika dilupakan, maka jimat akan mengutuk keturunannya sendiri." Mitos atau kebenaran? Apakah kisah ini hanya dongeng? Mungkin. Namun, semangat dan kesakralan yang melekat pada cerita ini tetap hidup dalam hati masyarakat Banjar. Bahkan, banyak pejuang lokal yang percaya bahwa kekuatan leluhur masih menyertai mereka, terutama saat mempertahankan hutan, sungai, dan adat. Dalam dunia di mana batas antara yang nyata dan gaib semakin kabur, kisah jimat perang Raja Banjar adalah pengingat bahwa kekuatan bangsa bukan hanya berasal dari senjata modern, tapi juga dari jiwa yang kuat, niat yang suci, dan warisan leluhur yang dijaga dengan hormat.